wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Kita hanya bisa menjawab subhanallah wallahu akbar. Itu diantaranya. Tapi setelah membahas itu semuanya, kalau kita menguak jauh, matahari sinarnya dengan hubungannya dengan bumi, sinar matahari hubungannya dengan butiran pasir, matahari hubungannya dengan laut, matahari hubungannya dengan air dingin ataupun air tawar. Bagaimana hubungannya dengan ikan-ikan yang ada di laut? Bagaimana pohon-pohon ini tidak terpengaruh daripada pengaruh ultraviolet? Ini Quran. Satu contoh. Dan bagaimana hubungannya antar matahari itu sendiri bulan kepada manusia? Kalau kita terangkan 2 hari belum cukup. Kita terus ke bawah saja. Apa kaitannya dengan astronomi? Astronomi dengan anatomi manusia, susunan tubuh manusia. Setiap manusia mempunyai akal, otak. Dan setiap otak manusia itu mempunyai, kalau sekarang kita mengatakan chip sumber memori. Nah, jumlahnya bintang-bintang yang ada itu miliaran. Kalau kita bisa menggunakan sel yang ada pada otak manusia, cukup 5% jenius. Sangat cerdas. Tapi Rasulullah tidak. 100% jumlah sel yang ada di tubuh otak manusia, yang jumlahnya miliaran sesuai dengan jumlahnya bintang, Rasulullah mampu menggunakan sel-sel secara sempurna sehingga Rasulullah mampu melihat dari belakang. Kenal sama Rasulullah? Kenal dia? Kalau melempem kalau diajak omong Rasulullah, kenapa? Mestinya itu menjadi idola kami, kebanggaan. Itulah istimewanya. Hebatnya Rasulullah di situlah. Mampu, luar biasa. Makanya kalau ada orang belakang begini begitu, tahu Rasulullah melihat. Karena sempurnanya. Nah, kembali kepada satu hadis untuk perbandingan. Orang baca kitab itu kalau Quran ayat banding ayat itu nanti luas. Hadis juga sama. Tidak sembarangan asal ceplok hadis saja. Ada perbandingan. Dan terkadang hadis dengan hadis yang satu balaghahnya hampir sama, urutnya yang berbeda, riwayahnya yang berbeda. Seperti apa? Niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya mukmin masih lebih baik amalnya si mukmin. Kalau lihat syakul kalam. Tapi kalau orang riwayah tahu sejarah, lah niatul mukmin lebih baik amalnya daripada orang ya. Niatnya mukmin masih lebih baik daripada perbuatannya orang Yahudi. Apa
Apa sebab ketika Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar mau menutup satu sumur atau jurang wakilah, itu orang kalau dari luar mau ke Masjidil Haram dulu mesti nyabrang ke gunung, tebing, itu banyak yang jatuh karena jurang kecil. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman minta izin sama Rasulullah untuk menutup jurang tersebut. Diizini oleh Rasulullah, ketika sampai ke tujuan telah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Kembali ditanya sama Rasulullah, cepat benar ya Umar ya Utsman? Sudah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairu min amalihi. Nah, kita kembali tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semangat dong kalau bicara baginda Nabi, idola loh. Ada, saya tidak mengumpamakan ya, tolong jangan direkam. Kadang sekarang itu zamannya zaman pelintiran, zaman hoak. Jadi maaf saja, jangan dianggap saya menyamakan loh, tidak sama sekali. Tapi saya cerita, ada seorang bapak becak atau yang kerjanya berat, begitu hebatnya luar biasa untuk regenerasinya, sebab merasa dirinya sudah banyak ketinggalan, sekolah tidak sampai, pesantren tidak sampai, harapannya cuma keturunannya, regenerasinya. Dia berjuang luar biasa, akhlaknya baik luar biasa. Anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang jadi ulama, ada yang jadi kiai. Begitu si anak mendengarkan, ada orang yang tahu, nah, yang punten, kok adik ini kok persis Pak Anu di kampung ini. Lu punten Pak, itu kan bapak saya. La ilaha illallah. Jadi Anda ini putranya Bapak Fulan. Iya Pak, bapakmu begini, walaupun tidak mampu, walaupun tidak punya, tapi perjuangannya untuk anak-anaknya luar biasa. Tuh hasil karyanya, kamu menjadi ini, kamu menjadi ini. Dan bapakmu tuh akhlaknya baik sekali. Kira-kiranya kalau anak ini mendengar orang yang menguji bapaknya, bangga tidak? Mengapa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang bangga? Balik. Harusnya bangga. Dibalik menjadi nama. Satu contoh. Nah, ayat ini saya kembalikan tadi. Ada satu hadis ketika Sayyidina Umar ditanya sama Rasulullah, atadri man ana ya Umar? Kenalkah siapa aku ini sebenarnya Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, Allah wa Rasulihi a'lam. Sadaqta ya Umar. Ketahuilah ya Umar, annalladzi khalaqallahu qabla kulli syai'. Ketahuilah bahwa sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan cahayaku dahulu, nurku. Menciptakan nurku dahulu. Fasajada lillahi sab'a mi'ata am, dan cahaya Nabi itu tadi sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Sujud wala fakhar. Lalu sahabat Umar ditanya lagi, atadri man ana ya Umar? Allah wa Rasulihi a'lam. Ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nurku. Dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dari nurku, nurku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba.
Terus Rasulullah melanjutkan ini hadis, wa khalaqal arsy min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan arsy dari cahayaku. Wa khalaqal kursi min nuri, dan menciptakan kursi dari nur. Tapi kursi itu makhluk, bukan untuk bertempat. Wal hayyul qayyum ad-daimul baqiyul ladzi la yamut la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bi zaman wa huwa munazzahun an musyabbahatil aqwan. Wa khalaqal jannah min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan surga dari cahaya nurku. Wa khalaqal lawhi wal qalam wa syamsya wal qamari wan nujum, dan Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan, semua dari nurku. Yang hebat terakhir ini hadis, wa khalaqa nurul ma'rifah bi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan ma'rifah yang dimasukkan setiap sanubari lubuk kita mukmin dari ma'rif, dari nurnya baginda Nabi SAW, sehingga kita mendapat penghargaan dari Allah Ta'ala, dipanggil selalu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tidak ikut baginda Nabi, tidak mungkin kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa kita dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah Ta'ala menghargai Sayyidina Muhammad SAW. Sejauh mana terima kasih kita kalian ini baginda Nabi? Malu mestinya. Maka ketika Rasulullah Isra, mengapa beliau aman? Tidak kalah dengan Yunusfir, udara yang paling panas sekali. Kalau tidak, Rasulullah tenang, bahkan tidak pakai baju astronot. Tapi mengapa bintang, bulan, matahari begini semua sama Rasulullah? Karena nurnya matahari, bintang, bulan dari nurnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kalau kita melihat matahari di tengah matahari, di tengah siang hari, kebenaranmu tidak musim hujan, terang pisan. Kita lihat begini silau. Nah, sama ketika Rasulullah Isra, matahari, bintang, bulan yang silau melihat cahaya Nabi SAW. Nah, itulah subhanalladzi asra bi'abdihi, luar biasa. Menggunakan kalimat abdihi, maknanya yang telah memperjalankan, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Abdi, hambaku. Makna hamba apa? Abdun man kamula ubudiyatihi, orang yang paling sempurna dalam bentuk ubudiyahnya. Bukan makna hamba dan Tuhannya, tidak, untuk memisahkan. Tapi makna abdihi di sini untuk membedakan orang yang paling sempurna dalam maqamatil ubudiyah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu perjalanan terlalu panjang, langsung saja. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril suruh berhenti, tidak kuat untuk ke Mustawan. Cukup. Tapi ke Mustawan Rasulullah sendirian. Yang bimbing siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung, sudah tak pakai Jibril lagi. Ini kalau orang ahli tarekat menyebutkan apa? Hadihil wusul ila hadratil wasul Jalla wa ala. Nah itu. Begitu sampai menghadap kepada Allah, Allah Ta'ala jais menempatkan Sayyidina Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Jais.
sebagaimana menempatkan Nabi Musa di Gunung Turisin. Tapi kedua-duanya ketika bertemu dengan Allah Ta'ala tetap mukhalafatu lil hawa. Itu diantaranya. Begitu bertemu dengan Allah, apa Rasulullah mengucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Indahnya dijawab oleh Allah dengan nama kebesaran. Mukhatabnya mukhatab kebesaran, bukan mukhatab sekadar kamu, kepadamu, tidak. Tapi di sini mukhatab ma'at ta'zim. Karena salawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah salatan makrun rahmatan makrunatan bita'zim. Hadihil makna salawat kepada Nabi. Rasulullah itu lautan yang tidak bertepian, mamlu bahrun min rahmatillah. Tidak perlu salawatnya kita terus, tidak perlu. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk membaca salawat? Supaya mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Itu diantaranya. Hebatnya. Maka Allah Ta'ala ketika ketemu kepada Sayyidina Muhammad SAW, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebatnya tidak mengucapkan Assalamu alaika ya Muhammad. Tidak. Kebesaran Rasulullah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Hebatnya bukan ayyuhan Muhammad atau Assalamu alaika ya Muhammad, tidak. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Takdim, yang menciptakan menghargai ciptaannya. Lalu kita ini apa? Hah? Kita ini apa? Mau minta sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menciptakan saja tidak pernah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin. Apakah kita sudah melebihi yang menciptakan? Yang menciptakan hormat. Sampai sabdanya apa? La taj'al du'a Rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memulai ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Malu sebetulnya ma Allah Ta'ala. Begitu Rasulullah mendapatkan Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah terus sujud di hadapan Allah. Gum ya Muhammad, saya mau bangun ya Rob, tapi saya minta dikabulkan permintaan saya. Apa permintaanku? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Usul Rasulullah dari cintanya kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalimah salihin jama' yang belum lahir, yang sudah lahir. Sudah didoakan Rasulullah, sudah didoakan oleh para sahabat, didoakan para wali, para aulia, para ulama, didoakan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Setiap tahiyat mesti mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Luar biasa hubungan al-mu'min akhul mu'min. Bukan saling gontok-gontokan. La ilaha illallah. Ini contoh Rasulullah luar biasa. Itulah diantaranya. Diberi oleh Allah Ta'ala, dikabulkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Akhirnya diberi tugas oleh Allah Ta'ala 50 waktu. Itu hanya pelantara. Apa?
diterima dengan baik. Ini akhlak di sini. Kalau saya sih langsung mungkin, ya Allah umatku udah kuat, kurangi ah. Nah, Rasulullah takdiman dahulu kepada yang merintah.